Ya, pemirsa, Pesta Demokrasi tahun ini menyisakan duka bagi para petugas pengawal pemilu. Kementerian Kesehatan mencatat ada 57 petugas pemilu 2024 yang meninggal dunia di berbagai wilayah di tanah air. Inilah suasana rumah duka anggota KPPS di Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat, yang meninggal dunia pada Minggu siang. Orang tua harus mengikhlaskan kepergian anak mereka yang bernama Budi Rahayu berusia 28 tahun. Menurut Oting, ayah almarhum, anaknya sempat muntah pada Jumat pagi dan mengeluhkan pegal-pegal. Akhirnya keluarga pun membawa ke RSUD Sumedang, namun setelah 2 hari menjalani perawatan, Budi meninggal dunia. Sepada maghrib. Nah, di situ dia terasanya lesu si badannya. Minta tolong, Pak, tolong. Ini Dede katanya, ini langsung saya bawa ke kasur. Ya udah begitu, untung masih sadar dia. Dia nge-SMS kepada rekan-rekannya di sini, kepada Karang Taruna. Tolong saya bawa ke rumah sakit, saya sakit. Sementara itu, petugas KPPS bernama Edi Kurniawan, warga desa Jalmak, Pamekasan, Jawa Timur, meninggal dunia diduga karena kelelahan. Sejak hari pemungutan suara, Edi mengawasi proses pemilihan umum hingga penghitungan suara sampai ke tingkat desa. Kepada keluarga, Edi mengatakan badannya pegal-pegal dan lemas. Sang ayah pun langsung membawa Edi ke rumah sakit agar segera mendapatkan pertolongan. Namun sayang, pihak rumah sakit menolak karena alasan IGD penuh dan tidak bisa menampung pasien. Hingga akhirnya Edi Kurniawan pun meninggal dunia. Pihak Bawaslu Pamekasan pun mengupayakan agar Edi mendapatkan santunan. Suasana duka juga menyelimuti kediaman almarhum Mumuh Muhroni, warga desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Pria berusia 58 tahun itu merupakan anggota KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Gado Bangkong. Mumuh menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu petang setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut anak almarhum, ayahnya tidak mempunyai riwayat penyakit berat, namun usai bertugas sebagai anggota KPPS, korban diduga kelelahan dan sempat pingsan. Korban meninggal dunia di rumah sakit usai mendapatkan perawatan selama 20 menit. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 57 orang petugas pemilu meninggal dunia, yang terdiri dari 29 anggota KPPS, 10 petugas Linmas atau Perlindungan Masyarakat, 9 orang saksi, 6 orang petugas, 2 orang panitia pemungutan suara, serta 1 orang anggota Bawaslu. Dari persebarannya, Sumatera Utara 2 kasus, Sumatera Barat 1 kasus, Sumatera Selatan 2 kasus, Riau 1 kasus, Banten 2 kasus, DKI Jakarta 6 kasus, Jawa Barat 13 kasus, Jawa Tengah 11 kasus, Jawa Timur 12 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta 1 kasus, Kalimantan Barat 2 kasus, Kalimantan Timur 1 kasus, Sulawesi Selatan 2 kasus, dan Sulawesi Utara 1 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengakui pertemuannya bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sebagai pertemuan politik. Namun Presiden Jokowi mengaku pertemuannya untuk menjembatani kepentingan semua elit politik. Pertemuan politik biasa. Bapak yang undang atau Bicara masalah politik juga biasa. itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh ya Pak Paloh datang? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah siapa yang mengundang siapa. Nggak perlu, yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira. Yang paling penting itu. Rencananya koalisi ya Pak? PDIP yang siap untuk jadi oposisi Pak? Ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Terima kasih Pak. Kalau Bapak harapan Pak Surya Paloh kepada Bapak? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final, nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai. Berkoalisi berarti ya Pak? Semuanya, saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Dugaannya udah dirubah-rubah gitu, begitu udah disita oleh penyidik. Kalau diubah-ubah,
kita tidak tahu ya, tapi patut diduga bahwa dengan mereka menguasai dan mengakses, sedangkan mereka tidak diberikan izin dalam izin penetapan yang menurut kami izin penetapan itu pun cacat formil. Gitu. Ada lagi? Bang, tadi kan sempat disinggung diakses salah satunya WhatsApp, dan juga tadi dalam sidang juga sempat disebutkan ada pengubahan password gitu kan. Apakah hanya WhatsApp aja atau email, Instagram? Mau dijawab? Enggak, kalau itu tadi juga untuk apa yang diubah oleh penyidik sudah kita sampaikan dalam permohonan tadi. Jadi yang diubah itu ada 2, dari akun Instagram lalu juga dengan email. Jadi akun Instagram Mas Aiman yang lama @aimanwicaksono itu tadinya nama akunnya Aiman Wicaksono, passwordnya ada sendiri, sekarang udah diubah oleh penyidik. Lalu juga untuk email, passwordnya Mas Aiman sendiri sekarang juga sudah diubah oleh penyidik. Jadi di situ kami makanya berkali-kali kami mengutarakan bahwa penyidik telah melakukan akses terhadap akun-akun Mas Aiman gitu sih. Secara melawan hukum. Bang, Ada lagi? Bang, tadi kan disebutkan bahwa bukti yang disita itu kan tidak berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana itu. Tapi informasi yang didapat oleh Mas Aiman itu ditegaskan tidak melalui chat dan lain-lain dong berarti. Maksudnya gimana? Kan Mas Aiman itu dapat informasi dari internal Polri, sedangkan ada indikasi bahwa penyitaan ini kan untuk menggali siapa informan itu juga. Nah, kalau misalkan tidak berkaitan, berarti informasi yang didapat Mas Aiman itu nggak dari chat yang disita di WhatsApp dan lain-lain itu. Jadi gini, kalau berkaitan dengan barang bukti itu, ya memang melalui barang bukti yang disita itu, ya disitulah klien kami mendapatkan informasi dari narasumbernya, gitu ya. Namun kalau gini, ini persangkaan terhadap saudara Aiman ini pasalnya itu pasal 14 dan ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Tadi kami sudah menguraikan ada 3 unsur di dalamnya, ya, dan kalau kita lihat dari 3 unsur tersebut, sebetulnya barang bukti yang harusnya disita itu barang bukti yang berkaitan dengan pada saat penyampaian konferensi pers itu, ya. Misalnya barang bukti apakah itu misalnya mic yang digunakan gitu ya, atau tempat yang digunakan, mestinya itu yang dilakukan penyitaan. Sedangkan 4 barang bukti ini bukan alat yang digunakan oleh saudara Aiman Wicaksono untuk menyampaikan konferensi pers itu. Ini harus dibedakan, ini 2 hal yang berbeda. Nah, kira-kira begitu. Ada tambahan satu. Begini, penyidik melakukan satu penyitaan atas 4 barang dan akun serta WhatsApp. Itu tadi ditanyakan untuk menggali sebetulnya dari mana sumber berita tersebut. Sedangkan seharusnya penyidik menyadari bahwa itu dilindungi kerahasiaannya sebagai baik Mas Aiman sebagai profesi sebagai jurnalis, demikian juga narasumber yang memberikan informasi kepada jurnalis tersebut. Jadi tindakan tersebut sebetulnya makanya di dalam permohonan pra peradilan yang kita ajukan tadi, kita sebutkan tindakan tersebut melawan hukum. Nah, itulah yang coba kita mintakan pertimbangannya kepada majelis hakim. Sebetulnya Ya pemirsa, setelah jeda berikut kami hadirkan pantauan harga beras di beberapa wilayah. iNews yang segera kembali dengan informasi selengkapnya. Pemirsa, Anda masih di iNews Siang bersama dengan saya Camar Henda dan juga Fani Imaniar. Pemirsa, dan kita ke informasi pasca pemilu mengenai harga beras di pasaran yang melonjak naik.
Melonjaknya harga beras ini salah satunya terjadi di Pasar Agung Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Harga beras yang sebelumnya dijual pedagang dengan harga Rp9.000 per kilo, kini menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Akibat kenaikan harga beras, omset pedagang pun merosot hingga lebih dari 50%. Ya, untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah bergabung dengan Ismalia Meidasari di Pasar Induk Cipinang. Ya, baik, selamat siang Ismalia. Bagaimanakah pantauan harga beras di sana? Ya, selamat siang, Syamar, Fani, dan juga pemirsa. Beras memang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Dan saat ini harga beras ini semakin meroket setiap harinya. Fani dan juga pemirsa, di tempat kami melaporkan untuk harga beras sendiri ini sudah di angka Rp16.000 hingga Rp18.000. Yang dimana memang harga beras ini sudah mengalami kenaikan dari tahun lalu. Namun di musim pemilu atau pasca pemilu, harga beras naik menjadi signifikan. Karena sebelumnya memang harga beras dibanderol hanya dengan harga Rp11.000 hingga Rp13.000, yang dimana dengan kenaikan tersebut ini berarti ada kenaikan sekitar Rp5.000 per kilogramnya. Fani, Camar, dan juga pemirsa, untuk kenaikan harga beras ini memang dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya juga adanya kelangkaan gabah di setiap daerah dan juga masalah cuaca yang sebelumnya kita ketahui juga El Nino melanda Indonesia beberapa waktu lalu, yang dimana El Nino merupakan musim kekeringan, dan saat ini juga cuaca tidak menentu, kadang hujan, kadang juga panas. Ini juga menjadi faktor kegagalan panen yang menyebabkan harga beras semakin meroket. Dan untuk kapan diprediksinya harga beras ini akan turun? Ini akan diprediksi pada masa panen, yakni pada masa bulan ketiga atau sekitar bulan Maret hingga April 2024. Tadi kami juga sempat berbincang dengan para pedagang atau pengusaha beras di Pasar Induk Cipinang. Ini juga mereka berharap agar harga beras kembali stabil. Dan untuk informasi juga, untuk stok beras di Pasar Induk Cipinang ini juga masih terbilang aman karena masih ada sekitar 30.000 ton beras yang berada di Pasar Induk Cipinang. Kembali ke studio, Fani dan juga Camar. Masih bisa sambung gue. Yap. Baik, terima kasih Ismalia Meidasari atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan juga salam sehat.